Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Rahadahani dengan NIM P075244210004 dari tingkat 1 D4 Kebidanan Medan. Di video kali ini saya akan menjelaskan anatomi tulang panggul, mekanisme persalinan, serta anatomi dan ukuran tulang kepala bayi baru lahir. Sebelum masuk ke tulang apa saja sih yang ada di panggul, kita kenalan dulu sama macam-macam panggul ya. Ada 4 jenis macam panggul yang akan saya bahas sini. Pertama, ginekoid, android, antropoid, dan platypeloid. Pertama saya bahas ginekoid dulu ya. Jenis ini banyak dimiliki oleh wanita. Ciri khasnya rongga berbentuk oval dengan jarak kanan kiri lebih lebar dari jarak depan dan belakang. Kedua yaitu android yang umumnya dimiliki oleh para pria. Ciri khasnya adalah rongga panggul sempit dan berbentuk seperti hati. Yang ketiga antropoid. Ciri-cirinya rongganya lonjong seperti telur dengan diameter depan belakang lebih panjang daripada diameter kanan ke kiri. Dan yang terakhir platypeloid, bisa dilihat ciri-cirinya. Rongganya di pipi dengan diameter kanan ke kiri jauh lebih besar daripada diameter depan ke belakang. Nah, sekarang kita masuk ke rangka panggul. Jadi, rangka panggul ini terdiri dari 5. Yang pertama ada sacrum, ilium, ischium, pubis, dan coccygus. Nah, sebenarnya coccygus ini juga termasuk dalam sacrum karena sacrum itu ada 5 buah ruas ditambah coccygus itu tadi. Selain itu di dalam sacrum juga terdapat tulang yang menonjol disebut promontorium. Perbatasan antara sacrum dan ilium disebut articulatio sacroiliaca. Walaupun namanya agak sulit, tapi kalau dilihat lagi, sacroiliaca merupakan gabungan dari sacrum dan ilium karena terdapat di antara dua tulang tersebut. Lalu kita masuk ke tulang ilium. Pertama ada crista iliaca, spina iliaca anterior superior, dan spina iliaca anterior inferior. Nah, untuk mempermudah, saya akan membahas sedikit tentang anterior, posterior, dan superior, inferior. Jadi, anterior ini bisa diartikan depan dan posterior diartikan belakang. Sedangkan superior artinya atas dan inferior artinya bawah. Lanjut ke tulang ischium ya. Di tulang ischium terdapat acetabulum, rongga yang bernama obturatum foramen, dan tulang yang menonjol di dalam ini namanya spina ischiadica. Lalu yang terakhir ada os pubis atau tulang pubis. Nah, yang di tengah-tengah namanya symphysis pubis, dan yang ini namanya tuberculum pubis. Kita lanjut ke diameter atau konjugata apa saja yang ada di dalam rongga panggul ya. Pertama ada diameter atau konjugata transversal, yaitu jarak terjauh melintang pada linea terminalis yang jaraknya sekitar 13 cm. Konjugata kedua adalah konjugata vera, yaitu jarak antara belakang symphysis pubis ke tulang promontorium. Jaraknya kurang lebih 11 cm. Yang ketiga adalah konjugata obligua, yaitu jarak antara articulatio sacroiliaca ke titik pertemuan antara konjugata transversal dan konjugata vera, lalu diteruskan hingga ke linea terminalis. Untuk jaraknya lebih kurang 12,5 cm. Nah, pembahasan terakhir yaitu bidang-bidang Hodge. Untuk yang belum tahu, bidang Hodge ini digunakan untuk menentukan sejauh mana janin sudah turun pada saat persalinan. Bidang Hodge ini biasanya ditentukan oleh periksa dalam. Oke, lanjut bisa dilihat di gambar ini ya. Batas bidang Hodge 1 adalah garis lurus pada tepi atas symphysis pubis ke tulang promontorium. Bidang Hodge 2 garisnya sejajar dengan bidang Hodge 1, namun terletak pada tepi bawah symphysis pubis. Lalu bidang Hodge 3 sejajar juga dengan bidang Hodge 1 dan 2, namun terletak pada spina ischiadica baik kanan maupun kiri. Dan yang terakhir,
HOTS keempat, garisnya terletak pada koksigis. Nah, itu tadi ya pembahasan tentang anatomi panggul. Selama proses persalinan, janin melakukan serangkaian gerakan untuk melewati panggul. Gerakan-gerakan tersebut dikenal dengan nama 7 gerakan kardinal. Apa saja 7 gerakan tersebut? Nah, yang pertama ada engagement atau masuknya kepala janin ke pintu atas panggul. Engagement ini terjadi ketika diameter terbesar dari presentasi bagian terendah janin yang biasanya merupakan kepala telah memasuki stasional atau lebih rendah. Pada nullripa engagement terjadi pada akhir kehamilan. Namun, pada multipara dan beberapa nullripa lainnya, engagement terjadi pada awal persalinan. Lalu gerakan yang kedua adalah descent atau turunnya kepala janin. Descent ini terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Descent atau penurunan terjadi akibat 3 kekuatan, yaitu tekanan dari cairan amnion, tekanan langsung kontraksi funbus pada janin, dan kontraksi diafragma serta otot-otot abdomen ibu pada saat persalinan. Descent ini juga dipengaruhi oleh kekuatan mengejan ibu. Di sini ada 2 istilah, yaitu synclitismus dan asynclitismus. Synclitismus yaitu ketika sutura sagittalis sejajar dengan diameter transversa atau sumbu jalan lahir. Lalu ada asynclitismus. Asynclitismus terbagi menjadi 2. Yang pertama ada asynclitismus anterior, yaitu ketika sutura sagittalis mendekati promontorium sehingga os pariental depan lebih rendah dibanding os pariental belakang. Lalu yang kedua ada asynclitismus posterior, ketika sutura sagittalis lebih condong ke simfisis pubis sehingga os pariental belakang lebih rendah dibanding os pariental depan. Gerakan yang ketiga yaitu ada fleksi. Segera setelah bagian terbawah janin yang turun tertahan oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul, maka dalam keadaan normal, fleksi akan terjadi dan dagu didekatkan ke arah dada janin. Fleksi ini disebabkan oleh yang pertama, persendian leher dapat berputar ke segala arah, termasuk mengarah ke dada. Yang kedua, letak leher bukan di garis tengah tetapi ke arah tulang belakang, sehingga kekuatan his dapat menimbulkan fleksi kepala. Yang ketiga, terjadi perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus, sehingga dagu lebih menempel pada tulang dada janin. Yang keempat, kepala janin yang mencapai dasar panggul akan menerima tahanan, sehingga memaksa kepala janin mengubah kedudukannya menjadi fleksi. Pada saat fleksi ini, diameter fronto-occipitalis yang berukuran 11,5 cm digantikan oleh diameter suboccipitobregmatica yang berukuran 9,5 cm, sehingga kepala akan masuk ke panggul dengan ukuran yang terkecil. Gerakan yang keempat yaitu ada putaran paksi dalam atau internal rotation. Putaran paksi dalam adalah pemutaran bagian terendah janin dari posisi sebelumnya ke arah depan sampai ke bawah simfisis. Gerakan ini merupakan upaya kepala janin untuk menyesuaikan dengan bentuk jalan lahir, yaitu bidang tengah dan pintu bawah panggul. Gerakan yang kelima yaitu ada ekstensi atau kepala mendongak. Ekstensi ini merupakan gerakan di mana oksiput berhimpit langsung pada margo inferior simfisis pubis. Penyebabnya dikarenakan sumbu jalan lahir pada pintu bagian bawah panggul mengarah ke depan dan ke atas, sehingga kepala harus menyesuaikan dengan cara ekstensi agar dapat melaluinya. Lalu gerakan yang keenam ada putaran paksi luar atau external rotation. Merupakan gerakan memutar ubun-ubun kecil ke arah punggung janin. Bagian belakang kepala berhadapan dengan tuba ischiadicum kanan atau kiri, sedangkan muka janin menghadap salah satu paha ibu.
kepala mengadakan putaran restitusi untuk menghilangkan torsi pada leher dan menyesuaikan posisi kepala dengan bahu janin. Lalu yang terakhir ada ekspulsi, merupakan pengeluaran janin dengan memegang bipariental bayi dengan kedua tangan, maka dapat dilahirkan bahu depan terlebih dahulu, kemudian bahu belakang. Bahu depan akan tampak di bawah simfisis dan pelindung akan diregang oleh bahu belakang. Kelahiran bahu depan menjadi hipomoklion kelahiran bahu belakang dan bagian tubuh yang lainnya. Kepala janin terdiri atas 3 bagian. Yang pertama bagian wajah, yang kedua bagian tengkorak, yang ketiga ada sutura-suturanya. Yang pertama ada bagian wajah, terdiri atas tulang pipi atau os zygomaticum, tulang hidung atau os nasal, tulang rahang atas atau os maxillaris, tulang rahang bawah atau os mandibularis. Lalu ada bagian-bagian tengkorak. Tengkorak merupakan bagian terpenting dalam persalinan yang terdiri dari yang pertama tulang dahi atau os frontalis, terdiri dari 2 buah, lalu tulang ubun-ubun atau os parientalis terdiri dari 2 buah, dan os occipitalis atau tulang belakang kepala. Lalu ada tulang pelipis atau os temporalis yang terdiri atas 2 buah. Celah-celah di antara tulang tengkorak yang ditutup dengan jaringan ikat disebut sutura. Yang pertama ada sutura frontalis yang membagi antara kedua frontalis yaitu kiri dan yang kanan. Kemudian ada sutura sagittalis atau selapana yang membagi antara tulang parietal yang kanan dan yang kiri. Kemudian ada sutura coronaria atau sela mahkota yang membagi antara tulang frontalis dan tulang parietalis. Kemudian yang terakhir ada sutura lamboidea yang membagi antara tulang occipitalis dan tulang parietalis. Di samping itu terdapat pertemuan antara sutura-sutura yang membentuk ubun-ubun atau fontanella. Yang pertama adalah ada ubun-ubun besar atau fontanella mayor. Ciri-cirinya berbentuk segi 4 laing, merupakan pertemuan antara sutura sagittalis dan sutura coronaria dan sutura frontalis. Lalu ciri-cirinya adalah sudut lancipnya terletak di antara sutura sagittalis dan sebagai petunjuk letak puncak kepala. Lalu ada ubun-ubun kecil atau fontanella minor. Ciri-cirinya dibentuk oleh sutura sagittalis dan sutura lamboidea sebagai petunjuk letak belakang kepala, dan ciri-cirinya ada sutura dan ubun-ubun tertutup pada bayi sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Ukuran tulang kepala bayi ada 3. Yang pertama ukuran muka belakang, yang kedua melintang, yang ketiga melingkar. Terus diameter suboccipito ke bregmatica jaraknya 9,5 cm. Yang kedua diameter suboccipito ke frontalis jaraknya adalah 11 cm. Diameter frontoccipitalis jaraknya 12 cm. Diameter mentooccipitalis jaraknya 13,5 cm. Dan diameter submentobregmatica jaraknya 9,5 cm. Yang selanjutnya yang ukuran melintang atau biasa disebut dengan diameter bitemporalis antara kedua tulang temporalis dari kanan ke kiri dengan ukuran 8 cm. Yang kedua yaitu diameter biparietalis antara kedua parietalis kanan dan kiri dengan ukuran 9 cm. Yang selanjutnya yaitu ukuran lingkaran atau melingkar. Yang pertama ada circumferentia suboccipito bregmatica, yaitu lingkaran kecil kepala dengan ukuran 32 cm. Yang kedua ada circumferentia frontooccipitalis dengan lingkaran sedang kepala yaitu ukuran dengan 34 cm. Terakhir adalah circumferentia mentooccipitalis dengan ukuran 35 cm yaitu mulai dari dagu sampai ke belakang. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.